Halo, selamat datang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir entry data menggunakan record makro pada Microsoft Excel. Kalian bisa menggunakan Excel versi berapapun ya. Sepertinya berapapun bisa di sini karena hampir setahu saya semua Excel itu bisa atau ada fitur makronya. Kemudian pastikan juga langkah yang pertama, pastikan di menu atas ini menu tab ini kalian ada menu developer karena di sini akan tertera makro. Kalau belum muncul tab menu developer, kalian bisa memunculkan lewat menu file ya, menu file, kemudian option, kemudian pilih customize ribbon. Oke. Nah, di sini customize ribbon, choose comments from, ini pilih main tabs. Nah, di sini ada developer. Karena di sini saya sudah ada developer ya di sini, maka pastikan kalian add ke arah kanan. Nah, di sini kan muncul arah kanan. Nah, kalau sudah ada ya nggak apa-apa, kalau sudah aktif ya sudah. Kemudian saya akan berencana untuk membuat formulir yang sangat simpel, sederhana, hanya beberapa kolom data ya. Yang pertama, di sheet pertama ini saya akan membuat formulir di sheet 1. Sheet 1 ini akan saya namai dengan formulir. Kemudian kemana hasil inputan formulir itu akan saya simpan ke sheet 2. Sheet 2 ini saya namakan data. Di sini nanti berisi tabel hasil dari input. Kemudian sheet 3 ini saya akan membuat tabel bantu. Gunanya karena saya berencana untuk membuat suatu formulir pendaftaran ya, formulir pendaftaran di mana di situ terdapat pilihan jenis kelamin agar kita tidak memasukkan data yang lain, hanya data yang kita tentukan saja, yaitu laki-laki maupun perempuan. Oke, yang pertama kita ke sheet formulir, kita membuat formulirnya. Pastikan kalian mengikuti step by stepnya. Nanti apabila ada pertanyaan fungsi dari fitur ini seperti apa, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan juga di akhir video, karena ketika saya menjelaskan di step by stepnya, takutnya nanti kurang jelas ataupun saya jadi miss membuat video ini. Oke, langkah pertama yaitu membuat formulir. Saya kasih input fieldnya nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Di sini saya akan membesarkan fontnya agar lebih jelas saja ya buat teman-teman semua. Saya akan kasih font 18 mungkin ya, 18. Kita percantik fontnya. Kasih border ya, border biar agar lebih jelas. Oke, jadi nah, setelah kita jadi seperti ini, kita kasih tombol ya. Jadi ketika kita sudah menginputkan semua field ini, kita nanti kasih tombol untuk men-trigger dari makro yang sudah kita buat. Kemudian kita insert. Saya akan membuat tombol dari rectangle ya, shape rectangle. Double klik, simpan. Oke, simpan. Kita kasih fontnya 20 saja, center. Oke. Nah, kita sudah membuat tombol simpan.
Setelah itu, setelah kita membuat formulir, kita akan membuat tabel untuk menampung inputan dari formulir yang sudah kita simpan nanti. Yang pertama ada kolom nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Jangan lupa kita percantik juga ya. Setelah itu kita kasih sedikit sedikit trik ya untuk mempermulus makro yang nanti akan kita buat. Di sini kita kasih spasi, jangan lupa ya, spasi di setiap atas kolom. Oke, spasi. Nah, kemudian tabel bantu kita isi jenis kelamin. Cukup ya, untuk tabel bantu nggak usah dipercantik, nggak apa-apa. Kemudian kali ini kita akan langsung mulai record makro. Record makro merupakan salah satu fitur untuk merekam aktivitas kita di Excel ini, seperti aktivitas ngeklik, copy, ngeklik di sel berapa, di paste berapa, dan lain sebagainya. Intinya record makro itu merekam aktivitas ini agar nanti bisa dieksekusi secara berulang-ulang. Itulah record makro. Nanti apabila teman-teman ada yang lebih tahu definisi sebenarnya dari record makro, boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Saya tahu simpelnya seperti itulah. Saya tahunya sesimpelnya seperti itu. Mari kita eksekusi. Yang pertama ke tab developer. Record makro kita namai dengan simpan, microname simpan, terus description-nya menyimpan data ke dalam tabel. Klik OK. Nah, mulai di sini makro kita sudah mulai direkam ya. Kita ke input field yang pertama, kita copy, Ctrl C, kemudian ke sheet data, kita klik sel B2, kemudian kontrol arah bawah, kemudian aktifkan use relative references, kita tekan panah bawah sekali, kemudian kontrol paste. Nah, setelah itu kita kembali lagi untuk mengulang aktivitas yang barusan dengan input field yang lain. Kita matikan dulu use relative reference, kemudian ke formulir, copy, kemudian ke data, klik C2, kontrol panah bawah, use relative reference, kontrol bawah, paste. Lakukan sampai input field terakhir. Paste terakhir, oke. Karena setelah paste terakhir ini kita selesai nge-record media, nge-record data. Setelah kita masukkan ke baris ini, otomatis nanti akan masuk lagi data ke baris berikutnya di bawahnya, terus. Nah, kemudian di sini kan masih tersisa
data ya, apabila kita menginput data kan masih ada tulisan yang barusan diinput, maka kita harus menghapusnya untuk menginput data baru. Kita klik pada D13 di alamat, kita tekan delete, 11 delete, 9 delete, delete. Oke, setelah delete kita stop recording makro. Oke. Jadi alurnya adalah kita mengisi formulir, kemudian formulir itu ketika nanti diklik simpan nanti kekirim ke tabel, otomatis nambah baris di situ, nambah data di situ, dan setelah sukses menambahkan data dalam tabel, nanti formulir itu kita bersihkan lagi dengan cara yaitu tadi kita mendel satu persatu input field. Oke, setelah itu kita menghubungkan tombol simpan ini dengan makro yang sudah kita buat, yaitu dengan assign makro. Klik kanan assign makro, klik simpan, oke. Oke, sekarang kita akan mengetesnya ya. Oh ya, untuk tabel bantu tadi kan belum kita manfaatkan ya. Kita lihat dulu tabel. Nah, ini udah hasilnya ya, udah bisa. Untuk tabel bantu kita belum membuatnya berfungsi. Jadi kita akan membuat tabel bantu ini bermanfaat. Oke, kita ke formulir, kita ke jenis kelamin, pilih data, kemudian data validation, kita list karena kita akan membuat drop down list dari tabel bantu jenis kelamin. Source, klik source-nya dari tabel bantu. Kita bebas mau pilih yang LP singkat atau yang kata penuh ya, komplit. Saya memilih yang penuh saja daripada LP terlalu pendek, kurang gimana gitu. Klik OK. Nah, di sini kan kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan. Kemudian tanggal lahir tadi kita masih rata kanan, kita kasih rata kiri. Semuanya kita kasih rata kiri saja. Kemudian khusus tanggal lahir kita formatnya date ya, date atau short date. Oke, kita coba lagi eksekusi ya. Kita eksekusi lagi. Di sini ada berapa? Oke. Nah, mesti kalian bertanya-tanya kenapa barusan itu terdapat seperti tulisan hasil inputan tadi kretek-kretek di sini ya, gitu. Karena terus terang komputer saya sedang agak lemot. Oke, jadi kita akan menyimpan
menyimpan file ini ya, save as, kemudian pilih terserah, saya pilih di documents. Nah, save as-nya ini misalkan ini contoh makro ya, kita namai contoh makro. Ini kita pilih yang Excel Macro Enable Workbook agar makro yang kita simpan tadi, makro yang kita buat tadi tidak hilang dan bisa dibaca ketika filenya kita sudah tutup. Oke. Nah, karena kalau misalkan Excel Workbook biasa akan muncul peringatan seperti ini, the following feature cannot be saved in macro view workbook. Oke. Jadi makronya tidak akan ke save, jadi nanti akan muncul data-data biasa tanpa bisa diklik ya. Jadi kita pilih yang enable, save. Nah, udah ke save. Kita coba input lagi ya. Tadi karena salah input ya, salah input, nggak apa-apa, yang penting jadi. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.